Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya ya? Ketemu lagi bersama saya Petani Tulen yang akan selalu menemani teman-teman dalam dunia pertanian. Baik teman-teman ya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita ya tentang apa sih keuntungan kita berbudidaya pisang di kala pupuk mahal. Seperti teman-teman ketahui, buah pisang itu bisa dibudidayakan dimanapun berada ya. Seperti teman-teman lihat, pisang itu banyak kita jumpai di sawah hingga di perkarangan rumah atau di sekitar perumahan warga ya. Nah, di sini tentunya teman-teman bisa melihat bahwa budidaya pisang itu sangatlah mudah sekali, dan di sana pun tidak perlu mengandalkan pupuk-pupuk yang mahal ya. Dan yang kedua itu pisang, kalau kita melihat di sekitaran rumah ya, di sekitaran perkarangan warga atau seperti itu ya, tentunya dia menanam kalau di daerah di di sekitar rumah ya, misalkan dia menanam hanya 1 sampai 5 pohon, tentunya tidak ada perawatan yang khusus ya. Lain halnya kita membudidayakan di ladang yang luas seperti ini ya, atau di persawahan ya, seperti kayak di sini ya. Nah, itu tentunya kita membutuhkan perawatan yang ekstra, karena ini pisang kita jual dan kita raup hasilnya. Lain dengan kita membudidayakan di sekitar pekarangan rumah, tentu itu hanya untuk dikonsumsi sendiri ya. Ya syukur kalau dikonsumsi sendiri sudah habis, kita bisa menjualnya. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi itu, keuntungan kita menanam pisang atau berbudidaya pisang di kala pupuk mahal itu begini ya. Pisang itu sebenarnya tidak perlu pupuk-pupuk mahal atau pupuk banyak ya. Kita lihat contoh di perkarangan rumah, ditanam, dibiarkan, dia akan tumbuh atau berbuah ya, tumbuh dan berbuah. Nah, kita bandingkan dengan tanaman jeruk dan buah naga dan lain-lainnya. Tanaman jeruk tanpa kita pupuk dengan banyak atau dengan dosis yang tertentu, tentunya jeruk itu tidak akan berproduksi dengan maksimal. Tanaman buah naga pun seperti itu. Hortikultura seperti cabai seperti itu juga. Lain sama pisang. Pisang ya, kita tanam, kita biarkan, dia akan mengeluarkan buah pisang ya. Nah, sekarang masalah pemupukan ya. Nah, sekarang saya bahas masalah pemupukan. Pupuk pada pisang itu, kalau kita kuat dalam melakukan pengaplikasian pupuk organik ya, minimal 1 tahun 2 kali dengan mengandalkan pupuk-pupuk organik ya. Kalau kita syukur-syukur punya hewan ternak sendiri seperti sapi atau kambing ya, kita fermentasi, kita sebarkan ke ladang, itu sudah bagus sekali untuk tanaman pisang. Dan untuk pupuk kimianya bisa kita tekan hingga 50%. Dan kedua, masalah insektisida atau perawatan pada buahnya. Pada buah pisang itu cukup kita merawatnya pada jantung yang akan keluar. Kita modal, misalkan saya sebut merek ya, Regen 1 botol itu bisa sampai kita bosen itu punya memakainya.
kita aplikasikan dengan dosis 1 liter air dikasih regen 1 mili, itu kita sudah mendapatkan mungkin dalam 1 per 300 batang itu kurang lebih cukup ya. Soalnya apa? Dalam pengaplikasian regen tadi ya, untuk sunat jantung itu untuk sunat jantung ya, untuk bukan penyemprotan. Sunat jantung untuk mendapatkan hasil buah yang mulus seperti ini itu tidak perlu banyak. Cukup semprot jus 1 kali aplikasi. Sudah seperti ini. Nah, untuk lain-lainnya itu hama pada tanaman pisang itu saya kira minim sekali ya. Untuk hama di daun itu paling adalah hamanya itu ulat gulung itu ya, yang menggulung-gulung daun. Itu pun ada musimnya, tidak selalu ada ulatnya. Kalau ada musim ulat barulah kita menyemprot. Untuk masalah bercak daun itu juga ada musimnya ya, asalkan kita sudah tahu oh ini kelembapannya tinggi, kita semprot jos 1 kali aplikasi, insya Allah aman pisang kita dari segala macam bentuk penyerangan penyakit dan jamur ya. Nah, maka di situ kembali lagi bahwa berbudidaya pisang dikala sekarang itu pupuk mahal, obat-obatan mahal, pisang tetap nomor 1 karena perawatan pisang yang sangat minim untuk masalah pemupukan dan penyemprotan insektisida atau fungisida itu sangat minim sekali dibanding dengan tanaman jeruk, buah naga, hortikultura seperti cabai dan melon ya. Itu saya melihatnya itu dari pengalaman saya selama bertani ya, karena saya di sini ada tanaman jeruk dan ada tanaman buah naga. Itu untuk buah naga luar biasa pupuknya. Kalau kita tidak memupuk, tentunya hasil yang kita dapatkan tipis sekali. Akan tetapi di situ pupuk sekarang lagi mahal, obat-obatan pun mahal. Jeruk juga begitu. Kita tidak bisa mengaplikasikannya, tidak mengaplikasikan pupuk yang terbaik untuk dia juga tidak akan berbuah. Kita biarkan jeruknya mati. Ya, kita tidak menyemprot dengan untuk mengendalikan kutu dan lain sebagainya, daunnya akan rusak. Kalau pisang seperti yang sudah saya bilang tadi itu ya teman-teman ya, minim dalam pengendalian hama penyakit dan minim sekali dalam kita melakukan pemupukan. Sejelek-jeleknya kita tidak memupuk, sejelek-jeleknya pupuk, pisang tetap bisa menerima. Walaupun kita tidak memupuknya, dia tetap akan mengeluarkan yang namanya buah pisang. Ya, soalnya buah pisang, tanaman pisang itu kalau dia sudah umur mencukupi, umur dari pisang itu sudah cukup untuk mengeluarkan buah, dia akan montong juga. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Itu tadi sedikit cerita dari petani tulen masalah dampak dari dampak dari pupuk yang mahal. Buah pisang tetap buah yang nomor 1, buah yang menguntungkan bagi petani dikala pupuk mahal. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.